Halo bro, Simba info di sini. Oke, kali ini Simba akan kembali memberikan sebuah tips dan juga trik dan juga tutorial seputar dunia trading. Oke, kali ini khusus untuk pemula ya, yang memang belum terlalu mahir dalam dunia trading, ya atau mungkin yang sudah paham juga untuk ya lebih mempertajam lah intuisi ya atau insting kita saat melakukan trading. Di video sebelumnya Simba sempat memberikan sebuah analisa ya, apa informasi terkait 3 tren yang wajib kalian ketahui, yaitu uptrend, downtrend, dan konsolidasi. Nah, jika sudah mengetahui 3 tren tersebut, tentunya kalian akan lebih mudah dalam kita melakukan open posisi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalian bisa cari sendiri tentang 3 tren yang wajib untuk kalian ketahui ya, yaitu uptrend, downtrend, dan juga konsolidasi atau sideways. Di situ juga sudah saya jelaskan terkait di mana letak untuk kita melakukan open posisi dan juga take profit. Nah, di pembahasan saya video sebelumnya mungkin itu hanya sekedar tulisan-tulisan seperti ini ya. Ya sebagai contoh seperti ini kan. Ya naik kan. Naik, turun. Nah, mungkin ada beberapa orang yang masih bingung ya. Kalau cuma naik turun kayak gini mah enak Mbah. Cuman kalau di market yang asli itu agak susah. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah memahami step by step seperti ini, walaupun diterapkan di market langsung itu juga sebenarnya mudah. Cuman terkadang memang kalau yang belum terbiasa itu akan sedikit sulit untuk mencari lower high, lower low, terus garis trendline ataupun titik konfirmasi, rejection, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini Simba akan mencoba menjelaskan secara spesifik yaitu langsung ke dalam grafiknya. Jadi, wah ini Simba ini cuma garis-garis doang, tapi kalau di market belum tentu bisa. Nah, di sini Simba akan mencoba menjelaskan secara rinci, baik itu teman-teman harus menyimak video sampai selesai agar tidak gagal paham saat nanti menerapkan di platform trading kalian ya. Karena ini bukan hanya bisa digunakan untuk kripto, tapi juga bisa digunakan di forex ya, dan juga beberapa market ya, pokoknya market trading lah kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika kalian melihat market seperti ini, tentunya pasti akan bingung bagaimana cara menariknya, mencari garis support resistennya, lalu mencari lower high, lower low-nya, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya cukup simple ya, jika kalian sudah memahami dari kita melihat seperti ini saja sudah ada gambaran di mana lower leg, lower hoe, ya lower high, lower hoe, salah terus. Lalu di mana garis support resistennya. Oke, jadi lebih jelasnya kita langsung gambar saja. Oke, kita sekarang mencari lower high, lower low terlebih dahulu. Nah, kita tarik di sini. Oke. Naik, low, yuk high, low, high, aduh, low, high, low, high. Ntar. Ini kurang lebar ya. Oke, nyampe sini aja dulu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya untuk posisi di mana lower high, lower low-nya atau di mana letak di mana kita ingin melakukan open buy ataupun open sell. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya terkait cara kita melakukan open posisi di uptrend ya, atau saat market dalam keadaan uptrend, di sini sudah ada. Di sini open buy, TP, open buy, TP, open buy, TP. Oke. Nah, jika market dalam keadaan downtrend ya, maka di sini adalah letak kita untuk melakukan open short, TP. Oke. Lalu open short, TP, open short, dan juga take profit. Nah, yang jadi kendala adalah bagaimana cara mengetahui saat market tersebut dalam keadaan dari uptrend mengalami pola pembalikan arah. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah garis untuk mencari high dan low-nya. Yang selanjutnya adalah kita mencari titik support resistennya. Caranya adalah, nah kalian cari ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya terkait dari bagaimana cara menentukan support resisten yang kuat ya.
Jadi kalian bisa ubuk-ubuk saja di channelnya Simbah, ini sudah ada. Jadi tidak perlu Simbah jelaskan lagi di video ini ya, tinggal pasang-pasang saja. Karena jika tak jelaskan cara mencari titik support dan resisten itu akan memakan video yang cukup lama. Oke, jadi kita pasang garis support resistennya. Oke, di sini support resisten terkuat. Oke. Lalu kita cari lagi resisten terkuat. Aduh, salah. Ini kepencet. Cari titik support resistennya. Oke. Nah, di sini kita sudah mencari titik support resistennya, di mana ini merupakan support resisten pertama, ini support resisten kedua. Jadi di sini adalah jika kalian menonton video Simbah sebelumnya ya terkait 3 tren yang wajib untuk diketahui dalam melakukan trading. Dengan melihat pola seperti ini, tentu kalian bisa menentukan di mana letak titik konfirmasi, rejection, dan juga momentum candle. Oke. Nah, di manakah letaknya? Nah, letaknya di sini nih. Ini merupakan titik momentum rejection dan juga konfirmasi, dan di sini juga merupakan titik konfirmasi atau rejection dari sebuah pergerakan market. Dan ini biasanya hanya bisa dilihat di time frame yang 1 hari. Kalau untuk time frame 4 jam dan yang lebih kecil itu terkadang ada, cuman untuk keakuratannya itu masih sangat kurang. Oleh sebab itulah Simbah menyarankan untuk kalian menggunakan time frame yang 1 hari untuk kita melakukan analisa teknikal. Jadi agar lebih tertata ya, agar lebih tertata, agar lebih akurat, dan juga setidaknya itu walaupun tidak 100% akurat tapi 80% atau 70% prediksi kita itu akan lebih sempurna. Apalagi jika ada momentum candle seperti ini. Ini sangatlah gurih ya jika ada hal-hal seperti ini, cuman itu kan jarang. Nah, oleh sebab itu jika seandainya kalian menemukan momentum candle seperti ini kalian bisa melakukan open posisi yang biasanya 100.000 ya ditambahin lah 300 atau 200 gitu ya, karena secara sinyalnya itu lebih akurat ya, lebih akurat. Jadi kenapa Mbah kok area ini bisa disebut sebagai area momentum atau rejection candle? Nah, karena begini. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Kita gambar. Untuk pergerakan candlesticknya, dia menjebol area resisten. Cuman dia tidak mampu sampai di area resisten sini ya. Oke, dan dia hanya sampai di area sini. Lalu dia mengalami penurunan, nah, tapi dia tertahan di area support. Dan dia membentuk sebuah pola V ya. Pola V atau candlestick yang mantul ke atas. Nah, di sini adalah momentum di mana kita bisa melakukan open posisi buy atau long ya. Jika kalian pemain ETF bisa open posisi long. Maka harga tersebut biasanya akan mengalami kenaikan. Nah, saat dia menyentuh area resistennya, dia akan mengalami penurunan kembali. Nah, di sini di sini ya, di area sini kalian jangan buru-buru langsung melakukan open posisi sebelum ada konfirmasi V ya, V atau candlestick baru ya yang mengalami pantulan. Candlestick merah pertama dia kan tertahan. Nah, saat ada candlestick hijau baru seperti ini, nah dia kan membentuk pola V ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa melakukan open posisi. Berarti konfirmasinya bahwa market tersebut atau support resistennya tersebut sudah sangat kuat, dan konfirmasi untuk harga sebuah market itu akan mengalami pola kenaikan lagi. Oke. Anggaplah ini sudah naik lagi ya, naik. Oh, dan ternyata di sini jebol. Ya, jebol. Lalu dia membentuk sebuah pola candlestick lagi berwarna merah. Nah, jika dilihat secara sekilas, ini kan wah, jangan-jangan ini akan membentuk sebuah pola konfirmasi atau rejection. Tapi ternyata setelah candle merah atau dia mengalami penurunan, dia lanjut mengalami penurunan. Berarti konfirmasinya gagal. Makanya oleh sebab itu saya tidak menyarankan saat market tersebut mengalami penurunan seperti ini, jangan buru-buru langsung open posisi. Tapi tunggulah candlestick baru lagi atau minimal candlestick warna hijau ya, sehingga dia membentuk pola
V. Nah, baru kalian melakukan pembelian, karena jika kalian buru-buru nanti takutnya seperti ini ya. Takutnya seperti ini, dia habis naik lalu muncul candlestick warna merah. Nah, candlestick warna merah ini kan batangnya tertahan di area support resisten. Secara sekilas ini mirip seperti konfirmasi rejection. Tapi kan di sini belum ada konfirmasi untuk candlestick baru yang dia tertahan juga di area support resisten atau breakout lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ternyata market tersebut mengalami ambrol, mengalami penurunan. Berarti di sini belum masuk dalam area konfirmasi. Nah, tapi ternyata saat dia mengalami penurunan ya, menjebol area support, dia belum sampai jebol area sini, dia mengalami pembalikan arah ya. Jadi cuma sampai sini, dia mengalami pantulan lagi dan tertahan di area resistennya. Nah, saat dia tertahan di area resistennya lalu membentuk pola V, nah disinilah kalian bisa melakukan open posisi ya. Bisa melakukan open posisi karena bisa dibilang ya harga tersebut akan mengalami penurunan karena sudah ada pola konfirmasi. Karena sangat jarang sekali jika seandainya ada pola konfirmasi seperti ini ya, ini langsung turun seperti ini sangat jarang ya. Ya karena biasanya saat dia sudah melakukan konfirmasi kenaikan kecil seperti ini lalu mengalami penurunan sedikit, dia pasti akan naik. Begitupun sebaliknya, dia mengalami penurunan sedikit lalu mengalami pantulan harga, pasti akan turun tajam. Nah, ini merupakan pola uptrend ataupun downtrend. Kita geser ke sini di area sideways ya. Karena jika kita melihat untuk pergerakan market di Phantom ini, jika kita tarik di garis trend ya, ini sebenarnya masuk dalam kategori downtrend Mas Yen ya. Oke, masuk dalam kategori tren turun. Tapi di sini dia tertahan kuat oleh garis support resistennya. Oke, ini merupakan garis support resistennya. Seandainya harusnya jika kita melihat untuk pola lower high lower low-nya, kita gambar lagi. Dari sini saja. Nah, ini lebih turun kan, lebih turun lagi. Nah, oke. Nah, di sini dia sudah sejajar ya. Sudah sejajar dengan area sini ya. Bentar. Ini turun lagi ya. Oke, jika kita melihat area sebelumnya, aturan dia mengalami posisi downtrend. Oke, tapi karena dia di sini tertahan, dia ya tertahan. Ini kan sama. Aturan kalau dia memang ingin melanjutkan downtrendnya, bagian sini ini harus lebih rendah ya, minimal seperti ini. Oke, nah tapi ini tertahan di area yang sama dengan high sebelumnya, atau high yang ini sama dengan high yang ini, lalu yang low yang ini juga sama dengan low yang ini. Jadi kemungkinan besar pola pergerakan dari Phantom ini, jika kita melihat pergerakan rata-rata dari marketnya, itu dia akan mengalami pantulan harga ke atas ya. Lalu sampai sini kita nggak tahu nanti jika dia ada jebol lalu melakukan konfirmasi ya, nah kemungkinan dia akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, seandainya dia di sini ternyata tidak ada konfirmasi lalu dia mengalami pantulan harga ke bawah, kita lihat di sini jika dia jebol lalu dia mengalami retest, nah atau konfirmasi, maka harga tersebut akan melanjutkan momentum bearishnya atau momentum turunnya. Jadi di sini kita juga bisa melakukan open posisi long ya. Open posisi long atau open posisi buy jika market support. Jadi nanti saat dia marketnya naik di sini, kalian di sini langsung jual saja terlebih dahulu ya, untuk melihat apakah dia nanti marketnya akan mengalami rejection ya di sini. Kalau tidak rejection, ya kalian di sini bisa melakukan open posisi short lagi untuk menunggu market Phantom mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, open posisi long lagi, lalu di sini open posisi short lagi sampai dia membentuk pola konfirmasi seperti ini atau breakout ya. Jika dia sudah jebol, breakout, rejection, maka uptrend. Lalu selanjutnya jika seandainya dia breakoutnya ke bawah terus konfirmasi rejection, maka bearish atau downtrend. Nah, itu merupakan penjelasan secara simple ya, menurut Simbah sih sudah sudah ringkas banget ya, sudah sederhana banget cara Simbah menjelaskannya.
Tinggal teman-teman mengambil inti dari apa yang Simbah jelaskan. Oke, di next video selanjutnya Simbah akan memberikan informasi lainnya seputar trading dan juga beberapa informasi lainnya yang mungkin menarik untuk kalian pelajari. Salam dari saya, Simbah Info.